Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftul Hasanah dari kelas A2 semester 2. Nomor induk mahasiswa saya 211F10129. Sebenarnya, di sini saya akan memberikan tutorial pembelajaran bina diri pada anak dengan hambatan intelektual. Tetapi karena saya hanya sendiri dan bekerja secara individu, jadi saya akan mempraktekkannya sendiri. Sebelum kita masuk ke tutorial, perlu diketahui, anak dengan hambatan intelektual atau yang sering disebut dengan anak tunagrahita dan punya sebutan nama lainnya seperti retardasi mental, cacat mental, dan lain-lain. Anak tunagrahita sendiri adalah anak yang memiliki hambatan kemampuan intelektual atau kognitif yang di bawah rata-rata. Dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini biasanya dapat muncul ketika masa kanak-kanak. Tetapi kondisi anak dengan hambatan intelektual ini dapat muncul ketika dewasa pula. Anak tunagrahita sendiri dibedakan menjadi 3. Anak tunagrahita ringan, anak tunagrahita sedang, dan anak tunagrahita berat. Untuk anak tunagrahita ringan dilihat dari IQ. Biasanya anak tunagrahita ringan memiliki IQ 50-70. Dan untuk anak tunagrahita sedang memiliki IQ dari 30-50. Sedangkan untuk anak tunagrahita yang berat memiliki IQ kurang dari 30. Jadi, tutorial bina diri. Bina diri ini dimaksud adalah kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak tunagrahita seringkali tidak dapat melakukan aktivitas atau kegiatan dalam sehari-hari dan membutuhkan bantuan oleh orang lain. Jadi, tujuan dari tutorial ini adalah untuk membantu anak tunagrahita untuk merawat, menolong, dan membantu dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Biasanya, anak tunagrahita disebabkan oleh 3 faktor. Faktor dari anak lahir, prenatal. Faktor anak saat dilahirkan, natal, dan faktor saat anak sudah dilahirkan, postnatal. Masuk ke tutorial. Jadi, untuk pengajaran anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita itu sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan direct introduction. Metode ini merupakan pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah yang tersusun dan cermat. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Yang kedua, ada cooperative learning. Adalah pembelajaran kooperatif hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Strategi ini dapat dilakukan secara efektif pada setiap tingkatan kelas dan berbagai macam mata pelajaran. Pembelajaran kooperatif
merujuk pada berbagai macam metode kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami materi pelajaran. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah peer tutorial. Peer tutorial ini merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipaksakan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah kemampuannya. Untuk bina diri bagi anak dengan hambatan intelektual bisa dengan cara berikut seperti modeling. Cara ini memberikan contoh yang harus dikerjakan anak. Seperti saat kita mencontohkan cara menali tali sepatu, memakai kancing, menyikat gigi kita, atau menyisir rambut. Kita harus contohkan terhadap anak tunagrahita tersebut agar anak tunagrahita tersebut bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti melakukan kegiatan sehari-hari. Prompting, mendorong maupun menuntun atau memberi instruksi agar anak mengerti serta dapat melakukan. Kita harus menuntun anak tersebut secara hati-hati. Seperti tadi, sama dengan teknik modeling. Bedanya, kita menjelaskan terhadap anak bahwa apa yang dilakukan saat kita menyisir rambut. Kita menjelaskan bahwa menyisir rambut bisa dengan cara perlahan-lahan atau juga bisa dengan menggosok gigi. Kita bisa mencontohkan dan mempraktekkan serta menjelaskan bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Seperti menuangkan odol ke sikat gigi. Setelah itu menyikat gigi secara bersih dan merata. Setelah menyikat gigi, membasuh mulut dengan bersih. Begitu yang bisa dilakukan dengan teknik prompting. Teknik fadling juga bisa dapat dilakukan dengan mengurangi bantuan kepada anak secara bertahap, sejalan dengan peningkatan kemampuan yang dikuasai anak. Jadi, teknik fadling ini adalah teknik yang mencoba anak untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari dengan kita melihat dari kejauhan apa yang dilakukan anak tersebut. Apa yang selama itu kita ingin perlihatkan ke anak tersebut, kita menjauh dari anak tersebut dan melihat anak tersebut dari kejauhan bagaimana cara dia untuk merawat dirinya sendiri. Kita memberikan bantuan yang seperlunya sehingga anak tersebut dapat terbiasa dengan kemampuan-kemampuan yang sudah mereka kuasai. Seperti ketika biasanya kita membantu mereka menyikat gigi. Kita biarkan anak tersebut melakukannya sendiri dengan pengawasan kita. Kita juga bisa membiarkan anak tersebut menali tali sepatunya sendiri tanpa bantuan dari kita, tapi tetap
harus ada pengawasan dari kita. Terus ada juga teknik samping. Untuk teknik samping sendiri, yakni membagi kegiatan dalam beberapa tahapan dengan prinsip dan yang paling mudah ke tahap yang paling sulit. Jadi, untuk membina anak dengan hambatan intelektual, kita perlu melakukan lebih dahulu dari teknik yang paling mudah. Seperti dari contoh sebelumnya, kita harus mencontohkan sesuatu yang lebih mereka butuhkan, seperti dalam membantu kegiatannya dalam sehari-hari, seperti menyikat gigi, mandi sendiri, memakai sepatu sendiri. Lanjut ke tahap yang paling sulit, seperti juga melakukan interaksi sosial dengan masyarakat atau bersosialisasi. Jadi yang harus dilakukan untuk membina diri anak dengan hambatan intelektual harus melalui yang mudah terlebih dahulu, baru ke tahap yang lebih sulit. Itu tadi tutorial yang bisa dilakukan orang tua atau pendidik untuk membina diri anak dengan hambatan intelektual. Anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita adalah anak yang tidak bisa merawat diri, menolong diri, dan membantu dirinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Tujuan dari bina diri ini sendiri adalah untuk membantu merawat anak tunagrahita agar mereka bisa mandiri, mereka bisa merawat dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, sehingga mereka bisa mandiri dengan aktivitasnya atau kehidupannya dalam sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tutorial pembelajaran bina diri terhadap anak dengan hambatan intelektual. Maaf sebelumnya karena tidak ada contoh gerakan dari video ini, karena saya hanya sendiri dan melakukannya dengan cara individu. Karena itu saya hanya akan memberikan contoh-contoh yang dapat mudah untuk dipahami tanpa perlu untuk diperagakan atau langsung dengan benda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial pembelajaran anak dengan hambatan intelektual atau yang sering kita sebut anak tunagrahita. Untuk selanjutnya, saya memohon maaf jika ada kesalahan yang mungkin melalui tutur kata atau tingkah laku. Saya sebesar-besarnya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.